Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2,4 Matic tahun 2013. Ini yang generasi ketiga. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita bisa perhatikan, kita periksa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Kita pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan yang memantul itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita periksa, kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu mulai dari bagian kaca, terus lampu-lampunya juga kita cek, terus habis itu ban, velg, ini ban ketebalannya masih sekitar 70%. Seperti itu, oke. Semua bagian-bagian termasuk spion, bagian-bagian kaca semua, belakang juga kita, lampu-lampu juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi secara keseluruhan bagian luar mobil oke. Untuk ban belakang ini agak tipis ya, mungkin sekitar 40% seperti itu. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi secara keseluruhan mobil bagian luarnya oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian luar oke, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button, jadi bisa dibuka menggunakan menggunakan remote seperti ini. Misalnya ini ngunci, ini buka seperti itu, oke. Terus bisa juga kita menggunakan tombol yang ada di sini. Tombol yang ada di sini juga bisa, atau kita bisa langsung masukin tangan ya. Misalnya kita kunci mobil seperti ini, nah kita masukin tangan, nah dia otomatis bisa kebuka sendiri. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita cek itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi pedal, jadi kita perlu perhatikan karena apa? Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Kita cek juga di kolong jok. Masing-masing jok kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Itu oke. Untuk jok supirnya dia sudah electric seat ya. Jadi electric seat, pengaturannya juga banyak ya seperti itu. Oke. Oke, setelah kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu bagian interior juga kita cek mulai dari dashboard. Nanti ini satu persatu juga akan kita lihat. Terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon. Pastikan bahwa kondisi plafon juga masih oke. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi jok. Dia joknya sudah dilapisin kulit ya, jadi bawaan dari aslinya. Untuk ukuran tahun 2013 ya, jadi udah sekitar 11 tahun. Jadi mobil ini kondisi interiornya masih cukup lumayan oke. Setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya sudah oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, kita cek itu kalau berasal dari packing atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada rembesan di bagian kaki-kaki mobil, terus tidak ada kropos di bagian kolong mobil. Apabila ada rembesan-rembesan di bagian kaki, kita cek juga kalau itu dari seal atau karet-karetnya. Untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant
level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan semuanya itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini karena dia start stop engine button, jadi ini kuncinya saya kantongin aja. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Di sini ya, tombolnya ini mana ya? Agak kurang ini, saya jadi melengkung-melengkung nih. Nah di sini, ya, oke, ya. Sekarang kita coba pencet saja ya, oke. Kita injak rem, kita pencet. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin yang bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di apa namanya tuh, mounting engine-nya ya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi mobil Honda CR-V ini kilometernya di 100.000 ya, 100.000 lebih sedikit. Di sini juga ada gantungan servis terakhirnya. Jadi servis di 100.300 ya, seperti itu. Oke. Terus habis itu di Honda CR-V ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manual juga masih ada nih. Oh, ini arahnya. Nah, ini buku servis, buku manual masih ada, sama beberapa bon-bon servisnya juga masih disimpan seperti itu. Dan kalau nggak salah juga dia servis rekod Honda terakhir itu di 50.000. Di 50.000 servis terakhir Hondanya ya. Oke. 50.000 nih. Oke. Ya, apabila kita mencari mobil bekas atau second, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekod servis sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat yang mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance atau perawatan ke depannya. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin dia di sini, di samping sini nih. Nih, nggak kelihatan kalau ini. Terus di sini untuk buka tangki bensin. Oke, di bagian sini ada tombol buat ini ya, tombol stability control, sama di sini ada tombol buat eco ya. Jadi untuk nyetir dengan ekonomis seperti itu. Di sini kisi-kisi AC juga kita cek masih dingin. Sekarang kita sebelum ke depan kita ke bagian door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini lapisan kulit. Di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Sekarang kita coba retractnya. Jadi retractnya juga masih berfungsi secara normal ya. Oke. Terus di sini ada tombol buat central lock, lock unlock power window, sama tombol power window di keempat pintunya. Ini buat pengaturan spion. Di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih. Seperti itu. Oke. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa juga di masing-masing pinggir pintu. Jadi di pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, di sini ini ada tuas agak ke kiri sedikit. Kita dorong ke kanan. Oke. Honda CR-V ini mengusung mesin 2400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa dengar yang pertama suara mesin. Pastikan bahwa suaranya halus, terus ritmenya juga konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi ini tertutup sama ini ya, karet. Di sini sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus kita periksa juga di bagian depan, ini ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Samping-samping pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin.
pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa ya. Oke, bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 5 penumpang, yang mobil ini juga generasinya juga sudah termasuk pioneer untuk mobil SUV sedang. Terus perawatannya juga mudah. Bengkel Honda pun juga tersebar di mana-mana. Terus Honda terkenal dengan, walaupun dia SUV tapi handlingnya termasuk yang enak ya, presisi. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus mungkin Honda CR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di baris keduanya atau baris belakang ya. Jadi dia 2 row ya, 2 baris. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. CR-V ini mendapat ruang belakang cukup sangat lega ya. Sangat lega, enak, joknya juga empuk. Kalau pakai jasa pengemudi juga masih layak ya, masih oke. Terus untuk duduk bisa 3 penumpang dengan 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Ini senderan kepala ya, jadi bisa ditarik juga. Terus di jok belakang ini juga dilapisin kulit. Terus pelipatan bangku dia bisa ini ya, untuk 60%, 40% bisa dilipat ke depan dan dia rata lantai. Jadi bagian sininya dilipat dulu ke depan, habis itu baru yang senderannya dilipat, jadi dia bisa rata lantai. Terus untuk bagian seat belt dulu. Seat belt di sini ada 3 titik dan ada 3 titiknya ada 2 serta 2 titiknya ada 1 di sini. Terus ada senderan tangan yang cukup besar, jadi kita mau jika kita duduk berdua, di sini ada cup holder 2, terus apalagi ya, oh sorry salah, ini bukan 2 titik tapi 3 titik juga, maaf. Jadi 3 titik ya, 3 penumpang di bagian belakang dapat 3 titik seperti itu. Oke, terus joknya tidak bisa maju mundur, tidak bisa. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Oh, cup holder aja, tempat penyimpanan terbuka nggak ada. Terus di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Terus di bagian sini ada tempat buat gantungin baju, ada lampu baca di bagian sini, serta di bagian belakang jok juga di sini ada tempat kantong buat penyimpanan, sama ada kisi-kisi AC yang bisa diatur ininya ya, kecepatan anginnya di bagian tengah sini, tapi untuk suhunya mengikuti mengikuti suhu di bagian depan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa juga door trim. Di sini ada cup holder, terus sudah dilengkapi juga dengan child lock, terus sealer pintu. Di pinggir-pinggir pintu jangan lupa diperiksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita tutup. Kita lanjut, di bagian sini ada antena shark fin, terus habis itu di bagian sini ada spoiler belakang, ada lampu rem, terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger, sudah dilengkapi dengan wiper belakang juga. Terus ini ada lambang CR-V-nya. Lampunya ini ya kayak model Volvo ya, kalau saya lihat kayak model Volvo XC90 ya. Jadi lampunya ini keren, masih update ya, jadi tidak ketinggalan zaman. Terus sudah dilengkapi dengan sensor parkir ada 2, serta di sini untuk handle buka pintunya. Oke, dia belum power back door, jadi dia masih hidrolik biasa. Di sini pinggir-pinggir pintu sealer juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di bagian sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Space bagasi sangat lebar, jadi kalau kita bawa barang di sini puas ya apabila kita pergi keluar kota. Kalau mau ditaruh sarung lagi, bukan sarung, kayak bed cover ya, atau kasur kecil. Jadi kalau kita punya anak bisa enak tiduran di sini seperti itu. Ini untuk melipat bangku baris keduanya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Terus sama di bagian bawah sini ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Di sini juga ada dongkraknya. Terus di bagian dalam sini juga perlu kita periksa ya. Ini bagian dalam sini, pastikan bahwa tidak ada
karat atau sisa-sisa lumpur, serta tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir, serta tidak bekas nabrak belakang. Oke, bagian bagasi sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita lanjut lagi, kita periksa di sini door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, terus sealer pintu. Jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Jadi luas, enak ya. Joknya juga dia menyangga paha dengan bagus. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Tampilan dashboard. Sekarang kita periksa dashboardnya satu persatu, apa saja yang ada di Honda CR-V ini. Kita mulai dari setir ya. Jadi setir ini di retrim ya dengan lapisan kulit. Ini masih bawaan orisinilnya, ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan tidak ada robek. Terus di bagian sini ada cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada buat pengaturan lampu ya, lampu senja, lampu besar, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Dia sudah triptonic dan sudah pedal shift ya. Jadi ini buat pedal shift plus dan minusnya. Jadi dia kecepatan untuk triptoniknya dari sini ya, dari pedal, tapi dia tidak ada di sini. Jadi pedal shift aja pakainya. Terus setir sudah tilt dan sudah teleskopik. Di bagian sini ada pengaturan buat audio. Terus di sini ada pengaturan buat ininya. Dia sudah cruise control ya, cruise control. Terus enak nih kalau kita mengemudi di tol dengan kecepatan konstan, ada cruise control, sangat enak dan nyaman. Jadi kaki bisa istirahat. Terus di sini sudah lengkapi dengan airbag, tombol klaksonnya di bagian sini. Terus kita ke bagian tengah. Di bagian tengah ini ada MID ya. Jadi MID ada petunjuk buat rata-rata pemakaian konsumsi BBM. Terus habis di sini ada audio sama jam digital juga bisa kita lihat. Juga bisa menunya juga dirubah di sini tampilannya. Terus kita ke bagian bawah sini. Di sini ada audio. Di atas sini ada tombol lampu hazard, audio, bisa CD MP3, radio FM AM. Terus bisa aux juga bisa. Terus USB, sebentar, USB bisa nggak ya? USB bisa dari sini, ada dari tengah, konsol tengah. Sini ada kisi-kisi AC. Terus AC-nya sudah digital, sudah auto climate control, dan sudah dual zone. Jadi kalau misalnya kita mau kiri dan kanan suhunya beda, jadi ini tinggal dimatiin saja. Ini ada MID-nya buat kita ngelihat suhu, terus kecepatan angin AC-nya, arah semburan sama AC-nya on atau off. Di sini ada tombol nih buat mati nyalakan AC. Di sini buat ini auto climate controlnya. Di sini buat pengaturan suhu masing-masing kiri dan kanan. Di sini ada defogger depan, defogger belakang, ventilasi luar dalam. Di sini buat AC atau angin saja. Di sini buat arah semburan angin AC. Di sini buat kecepatan angin AC. Terus di sini tombol start stop engine button. Terus ini tuas maticnya ya. Jadi kalau kita mau ke mode triptoniknya, jadi dipindahin ke S. Di sini ada shift lock menggunakan anak kunci. Terus di bagian sini kosong. Sini ada colokan rokok, bisa sebagai colokan 12 volt. Terus di bagian sini ada cup holder 3. Ada cup holder 3, ada tempat penyimpanan. Terus di sini kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa. Apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur di kunci seat belt, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol besar nih. Jadi konsol besar, ada colokan USB ya, sama ada colokan power outlet juga 12 volt. Nih, ini. Terus habis itu, sama konsol tengahnya bisa
dorong ke depan, jadi kita bisa dapat senderan tangan yang lebih enak, lebih nyaman. Terus sudah dilengkapi dengan airbag di bagian penumpang, kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Di sini ada kayak semacam wood panel ya, jadi wood panel tapi warnanya warna abu-abu gitu. Terus di sini ada laci penyimpanan sudah soft opening ya, soft opening, laci penyimpanan tertutup. Ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Ini buat tempat naruh-naruh koin, ini enak. Terus di bagian sini ada pegangan tangan, modelnya model retract. Terus apa namanya tuh, cermin, ini apa, sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya tapi belum ada lampu. Terus spion tengah sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Ini tutupnya copot nih, harus kita rapetin dulu nih tutupnya. Oh sebentar, oh nanti kita kencengin nih, tutupnya copot. Oke, terus di bagian sini ada lampu baca. Terus di sini ada tempat kacamata, serta di bagian sini sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil, kartu-kartu ya. Terus di sini sudah lengkapin dengan cermin dan ada tutupnya juga. Ada ini juga ini apa, handle tangan, serta di bagian door trim supir di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, sama di sini tempat penyimpanan terbuka lagi. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2,4 Matic tahun 2013 yang generasi ketiga. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukur tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive sebelum kita menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, performa mesinnya, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POSH atau Pos di Harapan Indah Bekasi. Jadi area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum agar dapat info video terbaru. Follow juga di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat dan sampai jumpa lagi.